Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila dengan NIM 42222010034 dari kelas Robotika Pagi B. Di sini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah RE403 Programmable Logic Controller, di mana di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan timer dan counter pada PLC. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan timer terlebih dahulu. Berdasarkan definisinya, timer dalam PLC adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memonitor waktu tertentu sebelum memberikan keluaran. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur penundaan waktu tertentu sebelum tindakan atau peristiwa berikutnya terjadi pada suatu program. Prinsip kerjanya sendiri adalah dengan menghitung waktu dari saat timer diaktifkan hingga waktu tertentu berlalu. Ada beberapa jenis timer yang umum digunakan, yaitu seperti timer on delay atau TON, timer off delay atau TOF, dan plus timer atau TP. Berikut merupakan jenis-jenis timer PLC yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah TON atau timer on delay. Gambar berikut merupakan simbol dari timer on delay pada PLC. Instruksi ini digunakan untuk menunda keluaran Q dengan pengaturan waktu PT. Instruksi TON dimulai ketika hasil dari operasi logika pada masukan berubah dari 0 menjadi 1. Sinyal tepi positif waktu PT mulai aktif ketika instruksi dijalankan. Ketika durasi PT selesai, output Q bernilai 1. Output Q akan tetap bernilai 1 selama kondisi masukan tetap 1. Ketika kondisi sinyal pada masukan berubah dari 1 menjadi 0, output Q akan di-reset. Timer akan berjalan lagi jika terjadi sinyal tepi positif yang baru pada masukan timer. Nilai timer yang sedang berjalan dapat dilihat pada ET. Nilai timer dimulai dari T #0 second dan berakhir saat durasi waktu PT tercapai. Output ET akan mereset segera setelah kondisi sinyal pada masukan bernilai 0. Berikut merupakan parameter-parameter pada timer time of delay time pada PLC. Dapat dilihat pada parameter pertama di sini terdapat parameter in. Ini dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah boolean. Untuk area memorinya itu adalah EQ, M, dan DL. In di sini merupakan masukan start. Lalu parameter yang kedua pada simbol timer of delay tadi adalah PT. PT di sini dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah time. Untuk area memorinya itu EQ, MDL atau konstanta. Untuk PT di sini merupakan durasi waktu tunda dan nilai PT di sini harus bernilai positif. Lalu lanjut ke parameter yang ketiga adalah Q. Q ini dideklarasikan sebagai output yang bertipe data ball. Untuk area memorinya ini adalah EQ, M, DL, dan P. Q di sini merupakan output yang diset jika PT sudah tercapai. Lalu parameter yang terakhir adalah ET. ET ini dideklarasikan sebagai output dengan tipe datanya adalah time, yaitu EQ, MDL, dan P. Untuk ET di sini merupakan nilai timer saat ini. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu timer of delay. Instruksi ini digunakan untuk menunda keluaran Q dengan pengaturan waktu PT. Output Q diset ketika hasil dari operasi logika pada input menghasilkan perubahan sinyal dari 0 menjadi 1 atau sinyal tepi positif. Ketika sinyal pada masukan kembali ke 0, sinyal tepi negatif, timer yang dikonfigurasi pada PT mulai bekerja. Output Q akan tetap set selama durasi waktu PT masih berjalan. Ketika durasi PT tercapai, output Q akan di-reset. Jika kondisi sinyal masukan berubah menjadi 1 sebelum durasi waktu PT tercapai, timer akan di-reset. Kondisi sinyal output Q akan tetap bernilai 1. Gambar berikut merupakan simbol dari timer of delay pada PLC. Selanjutnya, nilai timer yang sedang berjalan dapat dilihat pada keluaran ET. Nilai timer dimulai dari T#0 second dan berakhir saat durasi waktu PT tercapai. Ketika durasi waktu PT telah tercapai, output ET bertahan pada nilai yang muncul saat itu, hingga masukan in berubah kembali ke 1.
Jika input in berubah ke 1 sebelum PT tercapai, output ET akan di-reset kembali ke nilai T hashtag 0 second. Parameter-parameter di bawah ini merupakan parameter timer of delay pada PLC. Untuk parameter yang pertama itu terdapat parameter in atau input dengan tipe datanya adalah boolean, untuk area memorinya adalah EQ, MDL, dan untuk in di sini merupakan masukan start. Lalu parameter yang kedua adalah parameter PT atau untuk deklarasinya sendiri adalah input. Tipe datanya adalah time dan untuk area memorinya adalah EQ, MDL atau konstanta. Untuk PT di sini merupakan durasi waktu tunda. Nilai PT di sini harus positif. Lanjut ke parameter yang ketiga yaitu Q yang dideklarasikan sebagai output dengan tipe datanya adalah boolean, untuk area memorinya EQ, MDLP, dan untuk Q di sini merupakan output yang di-reset jika PT sudah tercapai. Lanjut ke parameter yang terakhir ialah parameter ET yang dideklarasikan sebagai output. Untuk tipe datanya adalah time dan untuk area memorinya adalah EQMDLP. ET di sini merupakan nilai timer saat ini. Jika dilihat dari parameter sebelumnya, untuk parameter timer of delay dan timer on delay ini hampir sama. Lanjut ke jenis yang selanjutnya yaitu jenis timer TP atau plus timer. Timer ini menghasilkan pulsa dengan lebar waktu tertentu. Instruksi ini mulai dijalankan ketika hasil dari operasi logika menghasilkan kondisi yang berubah dari 0 ke 1, sinyal tapi positif. TP akan aktif ketika instruksi dijalankan. Output Q akan diset selama waktu yang telah ditentukan. Apapun kondisi masukannya saat ini, bahkan ketika terjadi sinyal positif lagi, tidak mempengaruhi keluaran Q selama TP masih dalam durasi waktu yang positif akibat terpicu oleh sinyal tepi positif sebelumnya. Simbol tersebut merupakan simbol plus timer pada PLC. Lanjut, user dapat mengetahui waktu tundaan yang sedang berjalan melalui output ET. Nilai timer dimulai dari T hashtag 0 second dan berakhir saat nilai timer mencapai nilai present atau PT. Saat durasi PT tercapai dan sinyal pada masukan timer bernilai 0, maka keluaran ET akan di-reset. Parameter-parameter pada timer TP ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Untuk parameter yang pertama itu sama, in itu adalah input, dengan tipe datanya adalah boolean, dengan area memorinya adalah EQ, MDLP. Untuk in di sini merupakan masukan start. Lalu lanjut ke parameter yang kedua yaitu PT. PT di sini adalah input dengan tipe datanya adalah time. Untuk area memorinya adalah EQ, M, D, L, dan P. Tidak ada konstanta seperti parameter sebelumnya yaitu timer of delay atau tone atau timer on delay atau TOF. Untuk keterangan PT di sini merupakan durasi pulsa dan untuk nilai PT harus positif. Lanjut ke parameter yang ketiga yaitu Q. Q di sini merupakan output dengan tipe datanya adalah boolean. Area memorinya sendiri itu hampir sama dengan parameter in dan PT. Untuk Q di sini merupakan operan yang diset selama PT. Lalu untuk parameter yang ketiga adalah ET yang dideklarasikan sebagai output pada timer. Tipe datanya di sini adalah time dengan area memorinya adalah EQ, M, DL, dan P. Keterangannya untuk ET di sini adalah nilai timer saat ini. Lanjut di sini kita akan menjelaskan tentang counter. Secara definisi, counter dalam PLC digunakan untuk menghitung jumlah peristiwa atau siklus tertentu yang terjadi dalam proses. Untuk prinsip kerjanya sendiri, counter bekerja dengan cara menghitung jumlah pulsa atau sinyal input yang diterima. Ada dua jenis counter yang umum digunakan, yaitu counter up dan counter down. Counter up akan meningkatkan nilai setiap kali input yang ditetapkan diterima, sedangkan counter down akan mengurangi nilainya setiap kali input yang ditetapkan diterima.
Berikut merupakan jenis-jenis counter pada PLC. Yang pertama adalah CTU atau counter up, yang kedua adalah CTD atau counter down, dan yang ketiga adalah CTUD, yaitu gabungan antara counter up dan counter down. Untuk parameter yang pertama, di sini kita akan membahas tentang CTU atau counter up. Berikut merupakan simbol dari CTU atau counter up. Counter di sini akan mencacah naik 1 jika kondisi pada masukannya terjadi perubahan dari 0 menjadi 1 atau sinyal tepi positif. Instruksi CTU digunakan untuk menaikkan satu nilai pada keluaran CV ketika kondisi sinyal pada masukan CU berubah dari 0 menjadi 1 atau sinyal tepi positif. Maka instruksi akan dikerjakan dan nilai pencacah akan dinaikkan 1. Nilai counter akan dinaikkan setiap kali terdeteksi sinyal tepi positif hingga nilai counter mencapai nilai tertingginya. Saat counter mencapai nilai tertinggi, kondisi sinyal pada masukan CU tidak lagi berpengaruh pada counter. Status counter terlihat pada keluaran Q. Keadaan pada Q ditentukan oleh parameter PV. Jika nilai counter pada saat ini lebih besar atau sama dengan nilai PV, maka output Q diset menjadi 1. Selain keadaan tersebut, output Q bernilai 0. User dapat memilih PV sebagai sebuah parameter maupun sebuah konstanta. Kondisi pada CV akan direset menjadi 0 dan disimpan pada memori ketika keadaan sinyal pada masukan R berubah menjadi 1. Selama masukan R bernilai 1, keadaan sinyal pada CU tidak berpengaruh pada counter. Parameter-parameter di bawah ini merupakan instruksi CTU pada counter PLC. Untuk parameter yang pertama adalah CU. CU ini dideklarasikan sebagai input. Untuk tipe datanya sendiri adalah boolean dengan area memorinya dapat dilihat pada gambar ini. Untuk CU ini merupakan masukan pencacah. Lalu untuk parameter yang kedua itu adalah R. R ini dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah boolean. Untuk area memorinya dapat dilihat pada gambar, dan untuk R di sini merupakan masukan reset. Lanjut ke parameter yang ketiga adalah PV. PV di sini dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya ada integer, dan untuk area memorinya dapat dilihat pada tabel berikut. PV di sini merupakan nilai yang ditentukan untuk meset Q. Lanjut ke parameter yang keempat yaitu Q. Q di sini dideklarasikan sebagai output dengan tipe datanya adalah boolean, dan untuk area memorinya dapat dilihat seperti gambar di sini. Q di sini merupakan status pencacah, dan parameter yang terakhir yaitu CV atau output dengan tipe datanya integer, char, vchar, dan det. Untuk area memorinya itu ialah I, Q, M, D, L, dan P. Untuk CV di sini merupakan nilai pencacah sekarang. Lanjut ke counter yang kedua yaitu CTD atau counter down. Berikut merupakan simbol dari counter down. Counter ini akan mencacah turun 1 jika kondisi pada masukannya terjadi perubahan dari 0 menjadi 1 atau sinyal tepi positif. Instruksi CTD digunakan untuk mengurangi satu nilai pada keluaran CV ketika kondisi sinyal pada masukan CD berubah dari 0 menjadi 1 atau sinyal tepi positif. Maka instruksi akan dikerjakan dan nilai pencacah akan dikurang 1. Nilai counter akan dikurangi setiap kali terdeteksi sinyal tapi positif pada masukan CD, sehingga nilai counter mencapai nilai terendahnya. Saat counter mencapai nilai terendah, kondisi sinyal pada masukan CD tidak lagi berpengaruh pada counter. Status counter terlihat pada keluaran Q. Jika nilai counter pada saat ini lebih kecil atau sama dengan 0, maka output Q diset menjadi 1. Selain keadaan tersebut, output Q bernilai 0. User dapat memilih PV sebagai sebuah parameter maupun sebagai konstanta. Nilai keluaran CV akan diisi dengan nilai PV dan disimpan pada memori jika keadaan sinyal pada masukan ladder diagram berubah dari 0 menjadi 1. Maaf, untuk LD-nya ini merupakan LD. Lalu selama masukan LD bernilai 1, keadaan sinyal pada CD tidak berpengaruh pada counter. Berikut merupakan parameter-parameter yang digunakan pada instruksi CTD atau counter down. Untuk parameter yang pertama itu ada CD. CD ini merupakan input dengan tipe datanya adalah boolean yang merupakan masukan pencacah.
Untuk LD merupakan input dengan tipe datanya adalah boolean, dan untuk LD di sini merupakan masukan load. Lalu untuk PV di sini merupakan input juga dengan tipe datanya adalah integer dan PV ini merupakan nilai yang ditentukan untuk mengatur CV dengan LD sama dengan 1. Dan untuk parameter yang terakhir adalah Q ini merupakan output dengan tipe datanya ada boolean, dan Q di sini berstatus sebagai pencacah. Lanjut ke counter yang terakhir, yaitu counter up atau counter down. Berikut merupakan simbol counter up atau down pada PLC. Prinsip kerjanya adalah counter ini akan menaikkan atau mengurangi satu saat terjadi perubahan kondisi dari 0 menjadi 1. Sinyal tepi positif pada masukan CU atau CD, instruksi counter up atau down digunakan untuk menaikkan atau mengurangi nilai keluaran CV. Jika kondisi pada masukan CU berubah dari 0 menjadi 1, sinyal tepi positif, nilai counter ditambah 1 dan disimpan pada CV. Jika kondisi pada masukan CD berubah dari 0 menjadi 1 atau sinyal tepi positif, nilai counter saat ini pada CV dikurangi 1. Jika pada satu siklus program menjadi sinyal tepi positif pada CU dan CD, nilai keluaran CV tidak akan berubah. Nilai counter dapat terus bertambah hingga mencapai nilai batas tertinggi dari tipe data instruksi yang dipilih. Ketika batas tertinggi tercapai, nilai counter tidak akan bertambah lagi meski terjadi tepi sinyal positif pada CU. Hal yang sama terjadi pada nilai counter ketika telah mencapai batas terbawah. Ketika kondisi sinyal masukan CD berubah menjadi 1, nilai counter pada keluaran CV akan diganti dengan nilai parameter PV dan disimpan pada edge memory bit selama kondisi LED tetap 1. Maka keadaan apapun di CU dan CD tidak berpengaruh pada 8 instruksi ini. Counter akan bernilai 0 dan tersimpan pada edge memory bit ketika kondisi pada masukan R berubah dari 0 menjadi 1. Selama R bernilai 1, perubahan pada CU dan CD beserta LD tidak akan berpengaruh pada instruksi ini. Status counter up dapat dilihat pada keluaran QU. Jika nilai counter saat ini lebih besar atau sama dengan nilai parameter PV, keluaran QU di set bernilai 1. Selain kondisi tersebut, keluaran QU bernilai 0. PV selain sebagai variabel dapat juga ditetapkan sebagai sebuah konstanta. Status counter down dapat dilihat pada keluaran QD. Jika nilai Q counter saat ini lebih kecil atau sama dengan 0, keluaran QD di set bernilai 1. Selain kondisi tersebut, keluaran QD bernilai 0. Berikut merupakan parameter-parameter yang digunakan pada instruksi CTUD atau counter up dan down. Untuk parameter yang pertama, di sini tuh terdapat 5 input, di mana inputnya ini merupakan CU, CDR, LD, dan PV. Dan untuk outputnya di sini terdapat 3 output, yaitu QU, QD, dan CV. Untuk parameter yang pertama adalah CU yang dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah boolean. CU di sini merupakan count of input. Lanjut ke parameter yang kedua, yaitu CD yang dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah boolean. Untuk CD di sini adalah count down input. Lanjut ke parameter yang ketiga, yaitu parameter R yang dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah boolean. R di sini merupakan reset input. Lalu untuk parameter yang keempat adalah LD yang dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah boolean. LD di sini adalah load input. Lanjut ke parameter yang kelima, yaitu PV yang dideklarasikan sebagai input dengan tipe datanya adalah integer. PV di sini merupakan value at which the output QU is set. Value to which the CV output is set with LD sama dengan 1. Lanjut ke parameter yang keenam, yaitu QU yang dideklarasikan sebagai output dengan tipe datanya adalah boolean. Untuk QU di sini merupakan up counter status. Lanjut ke parameter yang selanjutnya, yaitu QD yang dideklarasikan sebagai output, yaitu tipe datanya adalah boolean, dan untuk QD di sini merupakan down counter status. Lanjut ke parameter yang terakhir, yaitu CV atau current counter value yang dideklarasikan sebagai output, dan untuk tipe datanya adalah integer, char, wchar, dan det. Oke, cukup sekian video penjelasan mengenai counter
dan timer pada PLC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.